Quran, Allah menyatakan, ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Jadi Tuhan sendiri yang memberi nama, bagian dari dirinya yang ditiupkan ke dalam diri kita adalah ruh. Itu Tuhan yang ngasih nama, bukan saya. Jadi Tuhan yang ngasih nama, bagian dari dirinya yang ditiupkan ke dalam diri kita itu ruh. Tuhan yang ngasih nama itu, bukan saya. Bukan definisi menurut saya. Paham ya? Jadi ruh itu adalah bagian dari dirinya Tuhan yang ditiupkan ke dalam diri kita, yang sekarang menjadi daya hidup kita, yang sering disebut dengan diri sejati kita. Nah, ada bagian yang kedua dalam diri kita, yaitu apa? Yaitu adalah jasmani. Nah, jasmani ini berasal dari makanan, berasal dari mineral, berasal dari sari-sari makanan. Mari kita sadari, apa yang kita makan, bukankah itu yang telah membentuk tubuh kita? Betul nggak? Waktu kecil dikasih susu, susu jadi tubuh kita. Waktu kecil dikasih bubur, bubur jadi tubuh kita. Betul nggak? Jengkol, pete, tahu, tempe, itu semua. Semua yang kita makan, bukankah itu yang telah membentuk tubuh kita? Dan mari kita telusuri, yang kita makan berasal dari mana? Dari tumbuhan, bukan? Tumbuhan berasal dari mana? Dari bumi, kan? Perpaduan dari bumi, air, ya, udara dan matahari. Nah, mereka yang paling berjasa menyumbangkan jasad kita. Tapi banyak yang tidak pernah berterima kasih sama matahari. Banyak yang tidak berterima kasih pada bumi. Bumi itu luar biasa ya, diinjek-injek tiap hari oleh kita, tapi masih saja memberikan kehidupan. Makanya kalau ingin belajar ya, harus belajar ilmu bumi, ilmu air, ilmu udara, dan ilmu api. Jadi 4 kategori ilmu itu harus kita pelajari. Kalau kita bisa hatam 4 ilmu itu, kitab apapun yang kita baca akan ngerti. Nah, kembali lagi, ini dalam rangka menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan harus dijawab hati-hati, karena ini berat sekali. Baik ya, jadi diri kita itu ada 2 kan? Ada diri yang jasmani, berasal dari bumi, dan tidak usah repot-repot, karena ketika ini sudah ditinggalkan oleh ruh, nanti juga tetangga kita yang akan mengirimkan ke bumi. Betul nggak? Wah, ada yang jatuh dari pesawat, nggak apa-apa, nggak usah khawatir, ke bumi juga. Ada yang terperangkap kayak di Banyumas, ya, di tempat penambangan emas, nggak apa-apa, kan kembali ke bumi juga. Jadi sebetulnya nggak usah khawatir, mau kecelakaan di jalan, kecelakaan di pesawat, kecelakaan di laut, toh semua akan kembali ke bumi. Jadi jasmani ini tidak usah kita perbincangkan tempat pulangnya, karena nanti akan pulang dengan sendirinya. Kan kalau mati juga nanti tetangga pasti tidak nyaman, betul nggak? Jadi tidak usah menyiapkan masa depan untuk jasmani. Sepakat? Nah, kembali lagi pada kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita berasal dari Allah. Nah, kemudian kalimat yang kedua, wa inna ilah. Ilah itu bukan Allah. Ilah itu apa yang kita pertuhankan. Jadi sebetulnya terjemahan yang lebih detail lagi, sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan dikembalikan pada apa yang kita pertuhankan. Itu sebetulnya. Jadi kalau yang tadi terjemahan umum, sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah, prosesnya tidak sesederhana itu. Tetapi terjemahan yang lebih detail lagi, dari sisi grammar, dari sisi tata bahasa, sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan dikembalikan kepada apa yang kita pertuhankan. Nah, pertanyaannya sekarang, kita mau kembali ke mana? Ke Allah. Ya pertuhankan Allah. Ada pertanyaan baru lagi, gimana cara menuhankan Allah? Sayyidina Ali pernah menyatakan, ketika habis wudhu, beliau mau sholat. Kemudian ditanya, ya Ali, kenapa ketika wudhu engkau bergetar? Kenapa wajahmu begitu pucat? Gitu. Apa yang katakan Ali? Kalau kalian tahu siapa yang akan aku sembah, kalian akan merasakan yang aku rasakan. Ya Ali, siapa Tuhan yang akan engkau sembah? Ali mengatakan, aku tidak mau menyembah Tuhan yang tidak bisa aku lihat. Aku tidak mau menyembah Tuhan yang tidak bisa aku lihat. Itu kata-kata Sayyidina Ali. Makanya Ali terkenal dengan gerbangnya ilmu. Dan Rasulullah terkenal dengan kotanya
ilmu. Jadi saya nanti akan buka forum-forum dialog seperti ini untuk pencerahan ini di banyak tempat. Insya Allah. Ya, ini baru perdana ya. Jadi wajar ya kalau panitia masih belum begitu sigap, itu karena ini baru pertama. Karena di masjid saya itu setiap hari Selasa tidak tertampung, sehingga saya ingin nanti buka dialog di kafe di Jakarta, di Surabaya, di Padang, di Jambi, di Malaysia, di Singapura, ya. Bisa lanjut? Oke. Saya sengaja menjelaskannya step by step supaya terakumulasi pengetahuannya. Jadi nggak ngawur. Lanjut ya? Lanjut. Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan dikembalikan kepada apa yang kita pertuhankan. Jadi sekarang kita harus jujur. Siapa yang kita pertuhankan? Semua orang ngakunya yang dipertuhankan Allah. Bagaimana kita tahu kalau kita sudah menuhankan Allah? Yuk, saya tanya dulu. Suka baca bismillah enggak? Apa artinya? Atas nama Allah. Dipotong dulu lah. Ar-Rahman Ar-Rahimnya itu terlalu berat. Bismillahnya dulu. Atas nama Allah. Sadar nggak? Kalau kita datang ke semesta ini sebetulnya untuk rencana Allah. Sadar? Oke. Sadar nggak? Kalau yang punya rencana kehidupan kita di sini bukan kita, tapi Allah. Sadar nggak? Sadar nggak? Sebetulnya kita tidak boleh membuat rencana-rencana hidup baru di sini. Karena kalau kita membuat rencana hidup baru berbeda dengan rencana Tuhan, siap-siaplah menderita. Oke? Oke. Yang kedua, kalau kita ini atas nama Allah, berarti wakil bukan kita. Utusan bukan kita. Utusan. Mana surat utusannya? Mana? Siapa yang pegang surat utusannya? Ngaku-ngaku wakil Pak Gubernur. Gak bawa surat. Kan harus bawa surat kuasa dong. Betul nggak? Tentu saja surat kuasanya tidak dalam bentuk tulisan. Tetapi setidak-tidaknya, nih saya kasih tahu. Mungkin nggak orang bisa mewakili seseorang ke satu tempat, sementara orang yang mewakili ini sama sekali tidak mengenal yang akan diwakili. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kan nanti di tempat itu akan ditanya, Anda siapanya? Pak Gubernur misalnya. Sekda? Bukan. Wakil? Bukan. Atau utusan khusus dari Pak Gubernur? Juga bukan. Lebih parah lagi ketika ditanya, Anda kenal nggak sama Pak Gubernur? Enggak. Diusir. Nah, kita datang ke dunia ini mengatasnamakan Allah, merasa wakil Allah, merasa utusan Allah, merasa direncanakan oleh Allah, tapi kita sama sekali tidak mengenal Allah. Jadi pengenalan kepada Allah itulah sebetulnya surat kuasa kita. Paham ya? Paham ya? Nah, kalau kita sudah mengenal Dia, baru kita bisa seutuhnya membaktikan diri kepada Dia. Baru menyembah Dia. Makanya para nabi, para rasul mengajarkan kepada kita, kenali dulu, baru sembah. Kan gitu? Sama seperti kita cari kerjaan dong. Tidak mungkin kan kerja dulu. Ya cari majikan dulu. Karena kalau kerja nggak ada majikan, kan ujung-ujungnya bingung ketika bulanan. Betul nggak? Ya, jadinya kan namanya kerja apa itu? Kerja bakti. Walaupun kan dengan Allah juga tidak. Allah itu bukan sebagai mitra dagang kita. Dia itu kekasih kita. Yuk, lanjutkan. Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan dikembalikan kepada yang kita pertuhankan. Siapa yang menuhankan Allah? Yang hidupnya karena Allah, dengan Allah, untuk Allah. Dan pasti dia sudah tahu dan kenal kepada Allah. Baru dia akan berhasil menuhankan Allah.
Dan siapapun yang menuhankan Allah, tempat kembalinya pasti Allah dong. Betul nggak? Terjawab? Terjawab? Kalau gitu saya tegaskan lagi. Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan kita akan dikembalikan kepada apa yang kita pertuhankan. Jadi supaya kita kembali kepada Allah, maka pertuhankan Allah. Gimana caranya? Tidak bisa sekedar mengaku, saya sudah menuhankan Allah, tidak bisa. Anda kenali dulu Allah Anda. Sampai Anda membaktikan diri kepada Allah Anda, dan Anda akan menuhankan Allah. Paham ya? Ada tambahan? Mengerti apa tidak? Ya? Oke, silakan dielaborasi sama yang lain, boleh. Pertanyaan yang sangat bagus. Romo ada yang mau ditambahkan? Romo? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Ayah Guru dan Romo Aji. Salam sejahtera. Nama saya Cepi Sopian dari Cimahi. Saya mohon maaf, pertanyaannya kembali lagi ke tema hari ini, yaitu kebahagiaan. Nah, tadi sempat disinggung sama Romo Aji juga sama Ayah, yang Ayah langsung praktek di jalan, yaitu kebahagiaan itu melepas atau memberi. Nah, di dunia ini diciptakan pasti berpasangan ya, yang saya tahu. Mohon maaf bila salah saya. Nah, saya saat ini alhamdulillah sudah berpasangan. Nah, bagaimana caranya ketika kita mau berbuat seperti yang Ayah tadi lakukan dan Romo sampaikan, ketika kita dititipkan kekayaan dan ingin berbagi, tapi pasangan kita berbeda dengan keinginan kita. Sehingga ketika kita paksakan memberi, akhirnya terjadi masalah. Jadi satu sisi terjadi kebaikan, satu sisi terjadi masalah. Mungkin pertama itu, boleh lebih dari satu, Ayah maaf? Boleh. Nah, yang kedua tadi menyambung pertanyaan dari Bapak. Dan tadi Ayah jelaskan mengenai Sayyidina Ali. Dia, mohon maaf tadi takutnya saya salah menyimak, dia tidak mau menuhankan yang dia Tuhan yang tidak bisa dia lihat. Tuhan yang tidak bisa dilihat. Nah, sementara saya menyimak kajian-kajian dari Ayah itu dari mulai Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad SAW, ketika mereka mencapai tingkat kesadarannya, yang mereka lihat itu diumpamakan matahari, bulan, dan sebagainya. Apakah nanti ketika kita beribadah itu yang kita bayangkan, nah takutnya gitu ya. Nanti ya alhamdulillah saya karena mau insya Allah mau menuju ke nanti BMQ ya. Takutnya nanti apa yang didapat di BMQ nanti itu yang saya bayangkan ketika saya ibadah gitu. Mungkin itu aja. Mohon maaf kepanjangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dua-duanya berbobot pertanyaannya. Baik, sebelum nanti Romo saya persilakan untuk menjawab pertanyaan yang pertama, saya coba dulu berikan kan yang diminta itu cara kan ini. Kalau cara itu kan berarti sudah teknis. Gini, saya tidak mau menjawab sesuatu yang keluar dari pengalaman saya. Jadi oleh karena itu maka saya menjawab dengan pengalaman. Bagaimana saya dengan istri saya itu bisa sama dalam hal tertentu untuk berbagi. Tetapi dalam hal lain, saya juga mungkin tidak selalu sama dengan istri saya. Karena saya dengan istri saya tidak diciptakan sebagai yang sama. Dan kita harus sadar semuanya, kalau dalam bahasa Quran, suami istri itu kan ajwaja. Ajwa itu pasangan. Pasangan itu kiri kanan loh. Pasangan itu berbeda.
Dan jangan pernah berpikir kita akan dipasangkan dengan yang sama. Jenis kelamin aja sudah berbeda. Wajah berbeda. Cara berpikir berbeda. Pendidikan juga berbeda. Sedangkan pendidikan membentuk karakter yang berbeda. Mungkin saja kuliah di jurusan yang berbeda. Keluarga saja sudah punya etika, adab, dan tata cara yang berbeda. Cara berpikir orang tua yang membesarkan kita itu juga berbeda. Dan saya sering mengatakan bahwa otak itu buatan manusia, buatan Tuhan. Tetapi pikiran itu buatan masyarakat. Pikiran itu buatan lingkungan loh. Pikiran kita akan berparadigma seperti apa tergantung di mana kita tinggal. Anak-anak, mohon maaf ya, anak-anak yang dibesarkan di lingkungan keluarga yang serba negatif pikirannya, dia akan tumbuh negatif juga. Kalau dari kecil sering mengatakan, ya, saya tidak bisa, itu tidak mungkin, dia juga akan terus berada dalam keterbatasan segalanya. Tidak bisa, tidak mungkin, sehingga tidak akan bisa mencapai apa-apa. Itu kan keluarga, ya. Oke. Baik. Jadi gimana caranya? Ini saya kasih tahu resepnya. Sementara waktu ini jangan paksakan. Jangan paksakan, apalagi berbohong, memberi di belakang ketika istri kita, ya, belum bisa menyetujui itu. Tetapi terima dulu keadaan dia apa adanya. Karena ketika seseorang sudah diterima apa adanya, dia akan memiliki kenyamanan. Perlahan dilatih. Kecil-kecilan aja dulu. Kita ngasih orang dan orang berterima kasih, kita kasih contoh. Seneng ya ketika orang mengatakan terima kasih dan dia bahagia dengan pemberian kita. Itu yang bisa dilakukan. Pelan. Nanti suatu saat saya jamin ya, kalau ada repetisi dan pengulangan, suatu saat dia akan kecanduan merasakan kebahagiaan itu. Mulai dari hal yang kecil. Karena kalau langsung memberi yang besar, mungkin juga kaget juga. Betul nggak? Karena tidak biasa. Tapi yang kecil dulu. Yang pemberiannya itu tidak mengganggu ekonomi kita. Ini maksud saya. Ya recehan. Tetapi recehan itu membuat dia tersentuh. Coba lakukan dari yang kecil seperti itu. Dan saya dengan istri saya melatih diri itu. Ya, dari dulu ya seperti itu. Jadi sampai pada titik tertentu, mohon maaf ya, saya pernah jatuh ya, betul-betul jatuh, tidak punya apa-apa, hanya punya napas aja, bisa melihat, bisa mendengar, dan itu kekayaan saya yang luar biasa. Dan saat itu luar biasanya, ketika saya ada, hampir tidak ada orang yang datang kepada saya minta tolong. Ketika saya tidak ada, luar biasa, yang minta tolong banyak sekali. Wah, itu benar-benar yang dikatakan Romo tadi ya. Saya merasa tidak berdaya ketika hanya iba saja melihat orang lain minta tolong. Dan disitulah kemudian saya ingin segera bangkit sehingga saya bisa menolong banyak orang. Dan ternyata like attracts like ya. Apa yang kita selalu pikirkan itu yang akan datang. Jadi itu pengalaman saya ya. Latih dulu. Jangan sampai istri kita merasa kerampokan oleh kebaikan dari Kang Cepi. Tapi kalau yang diberikan itu adalah sesuatu yang mungkin sekarang ini sesuatu yang tidak terpakai. Karena gini, walaupun itu sebenarnya belum jadi kebaikan. Karena di dalam Al-Quran jelas Allah mengatakan, tidak disebut kebaikan sebelum kamu bisa memberikan yang kamu cintai. Jadi sebetulnya kalau kita ngasih uang 2.000 karena sudah tidak terpakai oleh kita lagi, itu bukan kebaikan, hati-hati. Kalau kita ngasih baju bekas yang tidak terpakai oleh kita, sorry ya, itu bukan kebaikan. Kalau sepatu sudah tidak terpakai lagi karena bikin kaki kita lecet dan diberikan pada orang lain, itu jahat sekali. Bahkan kalau kita merasa senang untuk senang saja, harus melihat orang lain yang susah, kita sudah jahat. Mohon maaf ya, kan banyak tuh orang yang ngasih pencerahan, ceritanya pencerahan. Coba lihat tuh di samping kita banyak orang-orang yang susah. Untuk senang aja kita harus melihat orang lain susah, itu jahat. Hati-hati itu. Kelihatan pencerahan, tapi itu menurut saya penggelapan itu. Karena apa? Bayangkan, untuk senang saja kita perlu orang lain sebagai referensi yang susah gitu.
Betapa kita tidak warasnya di situ. Ngerti maksud saya? Maaf ya, saya bicara agak kencang supaya mengerti semuanya, karena ini direkam. Jadi itu ya, latih, mulai memberikan yang tidak merasa kerampokan. Tapan saya jamin, kalau konsisten melatihnya, suatu saat mulai yang dicintai pun bisa diberikan. Dan nanti ajarkan juga, setiap pemberian itu pasti akan berbuntut penerimaan. Ini saya mau kasih tahu ya, kemarin saya kedatangan tamu dari Singapura. Jadi begitu saya share saya kan suka dengan teman-teman berbagi setiap sebulan sekali. Saya punya dompet BSI Peduli namanya, Bumi Spiritual Isbatul Yakin Peduli. Jadi di situ yang kita santuni satu, anak-anak yang tidak mau putus sekolah, orang tua yang tidak bisa menyekolahkan anaknya, orang tua yang anaknya itu sering bermasalah di sekolah karena iuran sekolahnya yang terlambat, itu kita santuni. Yang kedua juga yang kita santuni itu yang sakit ya, dan termasuk juga yang kebutuhan pangan. Nah, ini saya mau kasih tahu. Begitu saya share ya video tentang berbagi kepada teman saya yang di Singapura, beliau itu sangat terkaget-kaget dan merasa ingin sering ke Indonesia. Kenapa? Karena di Singapura itu, kata beliau, susah sekali mencari orang yang mau menerima sebuah pemberian. Tahu ya, 10 negara paling kaya di dunia, salah satunya Singapura. Karena pendapatan per kapitanya sudah di atas 79.000 dolar per kapita per tahun. Ya, itu Brunei, Singapura, Irlandia, Kuwait ya. Ya, pokoknya kalau ada ranking negara-negara kaya, saya selalu senang karena saya berpikir kaya. Itu. Semoga suatu saat Indonesia masuk 10 besar negara kaya juga. Ya, oke. Baik, saya lanjutkan. Jadi itu latihannya Kang Cepi. Ya. Yang kedua, tadi bertanya tentang, ini kan sebenarnya bertanya tentang sebuah pengalaman spiritual yang belum dialami. Jadi oleh karena itu sebaiknya tidak usah ditanyakan. Kecuali kalau sudah dialami baru ditanyakan. Karena kalau belum dialami, semua hal yang belum dialami namanya pengetahuan konsep. Dan pengetahuan konsep bukan kebenaran, tetapi pembenaran. Kalau saya menceritakan Allah, itu adalah konsepsi saya tentang Allah. Belum tentu yang saya ceritakan adalah fakta tentang Allah. Karena kata-kata tidak akan pernah cukup untuk menggambarkan kenyataan. Itulah keterbatasan kata-kata. Jadi, mahasiswa belajar definisi di kampus, itu sebetulnya hanya keterampilan intelektualitas untuk belajar mengkomunikasikan sebuah gagasan. Tapi apakah definisi itu adalah kebenaran? Tidak. Itu pembenaran. Jadi kalau di kampus diajarkan arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir per satuan waktu. Itu definisi. Apakah betul faktanya seperti itu? Belum tentu. Sampai sekarang saya juga belum pernah lihat ada muatan bergerak. Ketika ada kabel dialirnya arus, ini ada kabel, betul? Pasti ada setrumnya, bukan? Saya juga tidak lihat di situ ada muatan bergerak. Tetapi itu dipakai daripada tidak ada sama sekali. Jadi supaya mahasiswa sibuk, dosen sibuk, jadi kelihatan lah. Ada yang belajar, ada yang mengajar, sehingga dosen dapat gaji, gitu aja. Itu permainannya begitu. Tapi apakah definisi itu benar? Belum tentu. Karena kata-kata tidak akan pernah bisa menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Oleh karena itu, ya, pengalaman itu jauh lebih penting daripada konsep. Semua konsep itu patut diperdebatkan, tapi pengalaman itu adalah kebenaran. Apa yang dialami oleh seseorang itulah kebenaran bagi dia. Dan orang lain tidak bisa ikut campur tentang apa yang dialami oleh dia. Jadi lucu ya kalau ada orang yang kemudian berani menyesatkan orang lain tentang pengalaman spiritualnya. Padahal spiritual itu kan sangat pribadi, dialami oleh dia sendiri. Lah orang lain yang tidak mengalami, bagaimana? Jadi kalau saya bawa air ini air spesial saya minumnya air ini. Ya, ini sekarang saya minum ya. Ini praktek aja, praktek. Rasa air ini jelas tidak bisa saya jelaskan. Tapi bisa saya rasakan kan?
Begitu saya jelaskan, penjelasan saya jadi pembenaran. Tetapi kenyataan rasa yang saya rasakan itu kebenaran. Dan Anda semua tidak akan bisa menyatakan kebenaran ini sebelum minum di air yang sama. Jadi kalau kita ingin mengerti apa yang dirasakan Nabi Ibrahim ketika mencari Tuhan. Beliau bertemu dengan bintang, bertemu dengan bulan, bertemu matahari. Ya sudah, sederhana. Jangan ditanyakan. Jadi Ibrahim aja dulu. Learning to be, menjadi Ibrahim. Nanti akan dapat pengalaman Ibrahim. Tanpa ditanyakan lagi, di tingkat amal kita akan mengerti. Jadi itu yang namanya discovery learning. Mengerti dari pengalaman langsung pribadi kita. Jadi stop berusaha untuk memahami dari penjelasan orang. Nah, di Quran surat Al-Kahfi, mungkin ada yang pernah membaca surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ada cerita dialog antara Musa dengan Khidir. Ya kan? Jadi Musa itu bilang kepada Khidir gini, ya, Khidir, izinkan aku untuk belajar kepadamu. Tapi apa kata Khidir? Kamu tidak akan sanggup bersabar dengan aku. Sudah diwanti-wanti, karena seorang guru itu sudah tahu kapasitas muridnya. Kamu tidak akan cukup sabar dengan aku. Dan kamu akan banyak bertanya tentang sesuatu yang sebetulnya kamu belum mengalaminya. Betul itu, ya. Berjalanlah berdua dan karena memaksa, ya, Musa memaksa, udahlah izinkan saya. Pokoknya saya pasti sabar kalau bersama kamu. Janji nih ya, gitu kata Khidir. Udah jalan. Begitu jalan, ya, pertama yang terjadi apa? Ada anak kecil dibunuh. Wah, langsung protes Musa. Bagaimana apa yang kau lakukan? Kenapa anak kecil ini dibunuh? Wah, macam-macam pertanyaannya. Tuh kan, sudah aku bilang, kamu tidak akan bersabar bersama aku. Jalan lagi. Kemudian ada apa? Ada perahu dilobangi. Protes lagi Musa. Tuh kan? Kamu tidak akan sanggup, kamu belum cukup, belum bisa paham dengan apa yang aku lakukan. Protes lagi. Ada dinding yang roboh, kemudian diberdirikan. Nah loh, kata Musa, kamu gitu lagi. Apa kata Khidir? Kamu tidak akan sanggup belajar bersamaku. Oleh karena itu, sampai di sini aja perjalanan kita. Kemudian Khidir dengan Musa berpisah. Itu kan simbol-simbol yang disampaikan dalam Al-Quran yang tidak dimengerti. Tentu saja seorang Khidir tidak mungkin dong membunuh anak kecil beneran. Karena sebetulnya simbolisasi dari membunuh sifat kekanak-kanakan. Kalau mau belajar spiritual itu, bunuh dulu sifat kekanak-kanakan yang ada pada dirimu. Yang kedua, ya, melobangi perahu. Apa sih perahu? Perahu itu kendaraan kita. Kendaraan ini kalau masih tertutup tidak akan bisa melihat yang hakikat. Harus dilobangi supaya terbuka. Berikutnya, dinding ditegakkan. Apa sih? Ternyata di balik dinding itu ada harta yatim. Siapa yatim itu? Yatim itu yang tak beribu, yang tak berbapak. Kan itu. Dan selama ini kalau bicara yatim itu bicara orang yang di panti asuhan. Betul nggak? Padahal saya juga tak beribu, saya juga tak berbapak. Saya juga yatim. Romo yatim? Yatim juga. Harus disantuni. Kalau Romo kemana-mana biasanya bawa mobil besar, kemudian di belakangnya bawa sembako kemana-mana. Itu kerjaannya Romo. Jadi yatim itu siapa? Sebetulnya yatim itu yang tidak beribu, tak berbapak. Yang tak beribu, yang tak berbapak, berarti yang belum pernah dilahirkan. Yang tidak dilahirkan adalah jiwa. Kan itu ditiupkan. Itulah yatim. Siapa pendusta agama? Yang mentelantarkan jiwanya. Makanya ditegakkan dinding itu karena di bawahnya ada harta yatim. Harta yatim apa? Yatim itu hanya butuh satu. Jiwa hanya butuh Dia, Sang Maha Jiwa. Jadi sebenarnya yang ditegakkan itu bukan dinding biasa, tetapi dinding iman supaya imannya isbatul yakin, supaya imannya tegak. Nah, terminologi belajar syariat dengan terminologi belajar hakikat sangat berbeda. Didaktik metodiknya jauh berbeda. Oleh karena itu, semoga suatu saat bisa mengalami itu, sehingga
bisa mengerti dari pengalaman kita sendiri. Ada kata-kata bijak dari para nabi, para rasul, malam yazuk lam ya'rib. Yang tidak mengalami nggak akan paham. Jangan berusaha memahami dari apa kata orang, apa kata buku. Semuanya bohong. Tetapi dari pengalaman pribadi, itulah kebenaran. Nah, bagian kedua udah saya jawab. Tapi bagian yang pertama, saya kira Romo mau jawab tadi. Yang kebahagiaan ya. Mana itu mic-nya? Kasih ke Romo. Ya, menjawab pertanyaan yang pertama dari Bapak siapa Pak? Cepi ya, dari Cimahi ya tadi ya saya dengar ya. Jadi ini harus mengacu pada awal sebelum pernikahan. Saya tanya Pak Cepi ini mendapatkan istri itu kebetulan atau memang memilih ya? Dipilih, kebetulan dipilih atau bagaimana? Oh, kebetulan jadi kebenaran ya. Nah, jadi sebetulnya setiap orang yang menikah menjadi pasangan hidup itu mengacu pada jodoh karma. Kenapa saya menikah dengan dia? Kok bukan dia? Terus punya anak loh, anak saya kok ini nggak jadi anak tetangga? Betul nggak? Jadi ada terkait tentang jodoh karma. Nah, syarat-syarat perkawinan yang bahagia sebetulnya itu kita dalam Dharma ada 4 syarat Pak. Yang pertama, perkawinan bahagia itu kalau memiliki sama sada. Sama sada artinya apa? Sama keyakinannya. Kalau Pak CP Muslim ya istrinya Muslim. Supaya anaknya nggak bingung. Nanti yang satu dibawa ke masjid, satu bawa ke gereja.